Indonesia punya sejarah kerajaan Nusantara yang super kaya, bahkan berlapis-lapis loh. Mulai dari era klasik Hindu-Buddha hingga datangnya Islam. Bener banget, dan kita sebagai penulis novel pastinya tertantang dong untuk nulis cerita yang terinspirasi dari kerajaan-kerajaan Nusantara ini. KPDF Riset membantu para penulis melakukan riset. Halo Fairies, selamat datang kembali di podcast KPDF Riset. Aku Awan, dan yang jauh di sana ada rekan diskusi kita, Kak Ilma. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Ilma. Halo kawan, dan halo Fairies kesayangan kita semua. Senang banget ya kita bisa kembali bertemu. Dan kali ini kita akan membahas sejarah yang jauh lebih seru dan greget daripada sekedar catatan di buku pelajaran. Tepat sekali, hari ini kita akan memulai perjalanan analisis tematik yang mendalam. Kita tuh enggak cuma mau nyebut nama-nama kerajaan, tapi kita akan menjelajahi konsep geopolitik kuno Nusantara dan bagaimana warisan peradaban yang ditinggalkannya itu menjadi fondasi utama identitas Indonesia modern. Agak berat, tapi seru. Yaps, dan ini poin krusial yang perlu kita tekankan dari awal. Riset kita ini bukan cuma soal kronologi tentang tanggal sekian, kapan raja ini berkuasa. Enggak. Kita akan fokus pada analisis bagaimana struktur sosial, sistem ekonomi, dan dinamika kekuasaan membentuk peradaban yang sekompleks dan saling terhubung di kepulauan ini. Jadi, apa sih tujuan utama podcast kita kali ini? Kita akan membedah kerajaan-kerajaan yang paling signifikan, mulai dari era klasik Hindu-Buddha hingga transformasi geopolitik Islam. Ini semua tentang memahami bagaimana mereka bisa survive dan collapse. Betul. Kita akan menganalisis secara mendalam dua model ekonomi yang sangat bertolak belakang, yaitu kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Samudra Pasai, yang mana mereka hidup dari kontrol jalur pelayaran, melawan kerajaan agraris seperti Mataram kuno dan Majapahit yang fokus di lahan subur. Model ini yang secara fundamental membentuk politik dan struktur sosial mereka. Dan yang paling menarik, mungkin juga paling relevan bagi para penulis, kita akan mencari tahu alasan-alasan mengapa kerajaan-kerajaan tersebut bisa runtuh. Contohnya nih, kenapa kerajaan Sriwijaya yang perkasa itu bisa takluk dengan kerajaan Chola. Kemudian ada kerajaan Samudra Pasai yang berhasil direbut oleh Portugis. Fairies, kita akan melihat pola yang terus berulang. Kita akan membahas bagaimana faktor internal yang paling merusak, yaitu perang saudara. Misalnya nih, perang Paregreg di Majapahit dan konflik tahta di Demak. Konflik internal ini selalu jadi pukulan telak yang mengikis otoritas pusat. Dan ini membuktikan kebesaran sebuah kerajaan itu nggak ada jaminan buat keberlanjutannya. Kita juga punya sesi brainstorming ide cerita yang asik buat kita para penulis mencari ide serta plot cerita berlatar kerajaan di Nusantara. Intinya, ini akan jadi episode yang padat ilmu dan penuh pelajaran. Siapin kopi dan catatan kalian ya. Oh, jangan lupa tarik napas dalam-dalam dan mari kita mulai menggali jejak peradaban kerajaan Nusantara klasik hingga Islam. Nggak usah tegang-tegang, ini bukan ujian sejarah kok. KPDF Riset membantu para penulis melakukan riset. Oke Fairies, pada segmen pertama ini kita akan membahas tentang analisis komparatif ekonomi. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu model ekonomi maritim, yang kedua model ekonomi agraris, dan yang ketiga puncak kejayaan di Jawa.
kita akan masuk ke pembahasan pertama, model ekonomi maritim, yaitu dominasi laut. Kita sering dengar bahwa Kerajaan Sriwijaya sering disebut sebagai kerajaan maritim terbesar. Kira-kira apa sih kunci kesuksesan kerajaan ini? Singkatnya, Kerajaan Sriwijaya itu kehidupannya bergantung pada laut. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di Palembang, Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya ini hampir 100%-nya itu bergantung pada perdagangan dan juga pelayaran. Strategi mereka itu cerdas loh, Feris. Mereka menguasai 2 jalan tol laut pada zaman dulu, yaitu Selat Malaka dan Selat Bangka. Untuk keamanannya, mereka menggunakan 2 senjata yang ampuh, yaitu armada laut yang kuat dan kerjasama dengan para perompak, sehingga perdagangan tetap berjalan aman dan terkendali. Selain menjadi pusat ekonomi, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha terkemuka di Asia Tenggara. 2 pengajar terkenalnya adalah Pendeta Dharmapala dan Sakyakirti. Kerajaan ini menjadi tujuan para pelajar. Namun, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan, di mana mereka mendapatkan serangan dari Kerajaan Chola pada tahun 1017 dan 1025. Serangan ini melemahkan ekonomi mereka sehingga kekuatan kerajaan pun memudar. Dapat kita simpulkan bahwasanya Kerajaan Sriwijaya ini memiliki kekuatan laut sehingga itu menjadi kunci kesuksesan. Namun, kekuatan eksternal yang lemah itu dapat menjadi kehancuran bagi kerajaan. Oke, Feris, kita akan masuk ke pembahasan kedua. Jika sebelumnya kita sudah membahas Kerajaan Sriwijaya yang jagoannya adalah laut, maka kita akan bergeser sedikit ke Pulau Jawa, tepatnya Mataram kuno. Kerajaan ini fokusnya adalah di daratan, di mana modal ekonominya itu adalah di sektor agraris, terutama pertanian padi. Didukung dengan lahan-lahan yang subur karena ada gunung-gunung vulkanik serta sistem irigasi yang cukup canggih di zaman itu. Hal ini tercatat dalam Prasasti Harinjing. Kemudian di Mataram kuno ini juga cukup unik loh, Feris, sistem pemerintahannya. Kenapa? Karena ibaratnya tuh ada 2 presiden. Yang satu adalah Wangsa Sanjaya, itu beragama Hindu Siwa. Dan yang kedua itu ada Wangsa Shailendra, yaitu beragama Buddha. Namun, walaupun terdapat 2 pemimpin, tetapi mereka tetap akur dan juga damai. Pemerintahnya berjalan dengan baik. Model ekonomi agraris ini menjadikan pemerintahan terpusat dan hierarkis. Ibaratnya, ada struktur yang jelas dari raja hingga rakyat. Ini mirip dengan kasta caturwarna. Kemudian yang paling terlihat sangat jelas hingga saat ini adalah warisan budayanya yang megah. Dari Sanjaya itu ada kompleks Candi Dieng. Kemudian dari Shailendra itu ada Candi Borobudur yang mendunia. Keren banget kan, Feris? Namun, Kerajaan Mataram kuno tidak bertahan selamanya berada di Jawa Tengah. Mereka terpaksa pindah ke Jawa Timur karena adanya bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi yang membuat mereka harus pindah dan meninggalkan lahan-lahan pertanian mereka di sana. Dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Mataram kuno merupakan contoh sempurna untuk kekuatan agraris, seperti lahan pertanian serta irigasi yang dibangun dengan canggih pada masanya, itu membuat perekonomian serta sistem pemerintahan menjadi teratur. Namun, kebergantungan terhadap alam itu mempunyai resikonya sendiri. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Kerajaan Sriwijaya dan juga Mataram kuno. Nah, kita akan membahas the real golden age dari peradaban Jawa dan Nusantara, yaitu Kerajaan
Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh seorang bangsawan yang kecerdikannya itu dianggap sebagai kecerdikan tingkat dewa, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara yang legendaris dari Singasari. Kerajaan Majapahit berdiri bukan dengan peresmian biasa, melainkan melalui dua babak. Yang pertama adalah pembalasan dendam terhadap Jayakatwang, kemudian melakukan perlawanan terhadap Mongol. Kerajaan Majapahit sendiri memiliki puncak kejayaan yang paling terkenal dan legendaris, yaitu semasa dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Dan di sisinya ada patih yang sangat kita kenal, yaitu Patih Gajah Mada, yang mana sumpahnya itu adalah mengubah peta. Kemudian di kerajaan Majapahit ini untuk kekuatannya bukan di laut, meskipun armada lautnya memang kuat, tetapi fokusnya adalah di daratan, yaitu di segi agraris. Pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, wilayah Majapahit meluas hingga mencakup hampir sebagian besar kepulauan Nusantara. Selain itu, kemegahan dan juga pencapaian dari kerajaan ini tercatat dalam berbagai prasasti dan juga kitab negara Kertagama. Untuk menjaga kemegahan ini, Majapahit tidak hanya mengandalkan keris dan kekuatan pasukannya, tetapi mengandalkan kekuatan politik. Majapahit sangat ahli dalam diplomatis. Mereka melakukan aliansi kerjasama dengan kerajaan dari Vietnam, yaitu Kerajaan Champa. Dengan fakta integritas kerjasama ini membuat dua kerajaan memiliki kekuatan, terutama pada kekuatan militer, sehingga pertahanan kerajaan menjadi terjaga. Kemudian untuk memperkuatnya dilakukan pernikahan politik yang sakral, di mana contohnya yaitu pernikahan antara Pangeran Brawijaya V dengan Ratu Dwarawati dari Kerajaan Champa. Fairis, balik lagi bareng aku di sini. Kali ini kita mau bahas turning point yang keren banget dalam sejarah Nusantara. Jadi gini, kedatangan kekuatan Islam itu bukan cuman ganti agama, tapi benar-benar transformasi geopolitik yang signifikan. Ibaratnya ini kayak update besar-besaran di peta kekuasaan kita. Dulu, kalian tahu kan kerajaan-kerajaan besar itu biasanya di pedalaman dan agraris? Pas Islam masuk, yang naik daun justru kekuatan-kekuatan baru di wilayah pesisir. Beda dengan yang agraris, kekuatan Islam ini umumnya tumbuh di wilayah pesisir dengan model ekonomi maritim. Fokus mereka, perdagangan laut, dan pastinya kontrol atas jalur pelayaran yang jadi urat nadi dunia saat itu. Secara sosial, perubahannya itu nggak main-main. Ajaran Islam itu nggak kenal sistem kasta. Bayangin, ini bikin Islam gampang banget diterima masyarakat. Dan hasilnya, restrukturisasi sosial besar-besaran, di mana para ulama yang tadinya mungkin cuma fokus ngajar, sekarang malah memegang peran sentral dalam pemerintahan. Keren kan? Sekarang kita kenalan sama pelopornya, Samudra Pasai di Sumatera. Kamu perlu tahu, ini adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara. Siapa pendirinya? Dia adalah Marasilu yang kemudian mendapatkan gelar keren sebagai Sultan Malik As-Saleh di tahun 1267. Lokasinya strategis banget di pesisir utara Sumatera sekitar Lok Sumawe dan Aceh Utara. Karena posisinya di jalur perdagangan internasional, Pasai langsung booming jadi pusat perdagangan rempah-rempah. Pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok semuanya mampir ke sini. Selain jadi mall rempah-rempah, Pasai juga adalah pusat studi Islam tertua. Mereka bahkan mengirim ulama dan mubalik ke Jawa. Perannya ini emang segitu pentingnya buat penyebaran Islam loh. Sayangnya, masa jaya Pasai berakhir di tahun 1521. Penyebabnya klise, tapi mematikan, yaitu konflik internal yang bikin rapuh dan ditambah lagi adanya serangan Portugis.
Jadi ya udah, bye-bye Pasai. Oke, sekarang kita lanjut ke Aceh, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Pasai mungkin sudah runtuh, tapi tenang, sejarah di Sumatera enggak berhenti. Begitu Pasai tumbang, langsung muncul Kesultanan Aceh Darussalam sebagai the next big thing kekuatan maritim Islam. Kekuatan mereka mencapai puncaknya di bawah komando Sultan Iskandar Muda. Ini adalah era keemasan bagi Aceh. Kesultanan ini serius banget. Mereka menjadikan Islam sebagai agama resmi dan menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara. Sistem pemerintahannya bahkan diatur sangat rapi dalam undang-undang dasar yang detail banget, yang kita kenal sebagai Kanun Al-Asyi atau Adat Mulku Ta'alam. Oke, kalau tadi kita udah bahas di Sumatera, sekarang kita terbang ke Pulau Jawa. Penyebaran Islam di sini mencapai puncaknya dengan pendirian Kesultanan Demak. Ini penting banget, Fairis. Karena Demak menandai berawalnya hegemoni Islam di Jawa dan pelan-pelan menggantikan kerajaan-kerajaan agraris kuno. Kalian harus tahu, Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-15. Siapa sih backup utama Demak? Tentu saja para wali songo. Kunci keberhasilan Demak itu adalah bantuan langsung dari mereka. Para wali ini bukan cuma sekedar penasihat keagamaan loh. Mereka punya peran multidimensi banget dalam pemerintahan. Bukan hanya sebagai penasihat spiritual sultan, tapi juga jadi arsitek, hakim, dan bahkan panglima perang. Jelas banget kan? Di sini ada keterkaitan erat antara ulama dan kekuasaan politik di Demak. Demak ini punya ambisi besar di kawasan maritim, mirip kayak pendahulunya di Sumatera. Mereka nggak takut buat melakukan ekspansi militer yang luas. Bayangin, Demak berani banget melancarkan ekspedisi jauh ke Malaka. Dipimpin oleh Pati Unus, tujuan utamanya cuma satu, melawan Portugis. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak berhasil menaklukkan Sunda Kelapa dari Portugis. Itu terjadi di tahun 1527. Dan nama tempat itu langsung diubah menjadi Jayakarta, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Lewat ekspansi militernya ini, wilayah kekuasaan Demak meluas secara drastis. Mereka berhasil menguasai seluruh pesisir utara Jawa dan bahkan menyentuh ke beberapa wilayah di Sumatera. Wow! Sayangnya, kayak kebanyakan kerajaan besar yang lain, Demak gak luput dari masalah klasik, konflik internal. Meskipun kekuasaannya besar, Kesultanan Demak akhirnya runtuh gara-gara perang saudara yang berlarut-larut akibat perebutan tahta. Ini adalah contoh yang pahit, betapa perebutan kekuasaan bisa menghancurkan kekuatan terbesar sekalipun. Ini dia pembahasan penutup yang seru. Kita mau bedah nih, kenapa sih kerajaan-kerajaan besar di Nusantara itu bisa pada runtuh? Polanya ternyata nggak jauh beda dari problem perusahaan atau organisasi besar masa kini. Kalian sudah lihat kan, dari Sriwijaya sampai Demak, peradaban itu silih berganti. Tapi, kalau kita amati, penyebab kehancuran mereka itu seringkali mengikuti pola yang berulang. Pada intinya sih, kebesaran sebuah kerajaan itu nggak menjamin keberlangsungan hidupnya. Masa transisi itu justru periode yang paling rentan. Ini dia 3 faktor utama yang jadi penyakit kronis keruntuhan kerajaan besar. Nomor 1. Faktor internal, perang saudara, si perusak utama. Perang saudara adalah faktor internal yang paling merusak fondasi kerajaan. Ketika saudara sendiri saling bun-bun, itu menciptakan vakum kekuasaan yang gampang banget dieksploitasi, baik sama musuh di dalam maupun musuh di luar. Contoh pahitnya, Majapahit. Majapahit yang super jaya itu akhirnya hancur lebur gara-gara berantem internal. Pemicu utamanya, Perang Paregreg di tahun 1404. Ini dipicu oleh perebutan takhta antara Wikramawardhana dan Wirabumi. Perang ini bukan cuma nguras uang kas dan tentara,
tapi juga mengikis otoritas pusatnya. Sederhananya itu nggak ada yang nurut sama raja lagi. Contoh di era Islam, Kesultanan Demak. Demak yang baru kita bahas tadi kena penyakit yang sama. Runtuhnya disebabkan oleh perang saudara yang berlarut-larut akibat perebutan tahta. Mulai dari perseteruan Sultan Trenggono dan Pangeran Surowiyoto, sampai kelas maut antara Arya Penangsang dan Hadi Wijaya. Perpecahan ini mengakhiri cerita Demak di Jawa. Yang kedua, faktor eksternal, serangan dan invasi asing. Meskipun fondasi mereka sudah digerogoti dari dalam, serangan dari luar, eksternal, sering jadi pukulan telak yang mempercepat keruntuhan. Sriwijaya versus Chola. Kerajaan maritim besar ini mulai jatuh di abad ke-11. Penyebab utamanya apa? Serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan di tahun 1017 dan 1025. Serangan ini benar-benar melemahkan Sriwijaya secara besar-besaran. Ibaratnya sih kayak kena hack masal aja. Pasai dan Malaka versus Portugis. Di era Islam, ancaman baru datang. Eropa. Kesultanan Samudra Pasai, ingat, selain konflik internal, mereka runtuh di tahun 1521 karena serangan dari Portugis. Malaka juga bernasib sama, jatuh ke tangan Portugis. Dan yang ketiga, faktor kepemimpinan. Ini adalah faktor pendukung yang seringkali jadi penentu. Ketidakmampuan kepemimpinan dan masalah suksesi sering mempercepat kemunduran. Seringkali kita lihat nggak ada penerus yang setara dengan pendahulu. Kalau pemimpin setelahnya nggak becus, ya udah tamat. Di Majapahit, kemunduran makin cepat karena nggak ada pemimpin yang sekuat Gajah Mada setelah beliau meninggal. Hilangnya sosok karismatik yang bisa menyatukan perpecahan membuat kerajaan makin rentan hancur dari dalam. Gajah Mada pergi, masalah datang. Intinya, keruntuhan itu jarang disebabkan satu hal, tapi perpaduan antara sakit di dalam perang saudara dan pukulan telak dari luar, serangan asing, yang diperburuk oleh pemimpin yang lemah. Oke Feris, kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu brainstorming ide cerita. Pada bagian ini kita akan membahas tentang ide cerita dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Untuk pembahasan yang pertama yang akan aku jelaskan itu adalah intrik dan politik. Di mana pada masa kerajaan, intrik dan politik ini sangat kuat dan tentunya untuk cerita bergenre fantasi ataupun historical fiction dengan tema ini akan menambah bumbu-bumbu gurih di cerita kalian. Nah, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah konflik dan intrik politik. Dalam sebuah kerajaan sangat umum terjadi masalah internal yang akan menghancurkan kerajaan itu sendiri. Ini kita sebut sebagai suksesi dan perang saudara, di mana pada masa kerajaan Majapahit terjadi perang Paragreg, yaitu perang yang dipimpin oleh dua kubu, yaitu kubu Wikramawardhana dan Wirabumi. Kemudian ada peperangan di Kesultanan Demak dari Sultan Trenggono hingga pertempuran epik antara Arya Penangsang dengan Hadi Wijaya alias Joko Tingkir. Buat kamu yang ingin menulis cerita yang bertema kerajaan, bisa saja kamu membuat tokoh protagonis kamu itu adalah seorang anak haram dari raja yang kemudian tiba-tiba klaim tahta. Atau tokoh kamu adalah seorang jenderal yang berada di antara dua tokoh bangsawan yang sama-sama nyebelin. Tadi kita sudah bahas masalah internal dalam kerajaan yang membuat kerajaan itu hancur. Maka kita akan masuk ke masalah eksternal yang menjadi ancaman. Untuk contoh, bisa kita lihat pada kerajaan Majapahit, di mana pada masa pendirian kerajaan ini Raden Wijaya menggunakan dua cara dengan menggunakan musuh untuk melawan musuh.
yaitu dengan invasi Mongol yang mengalahkan Jayakatwang. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, mereka mengusir Mongol. Dua langkah yang sangat strategis, bukan? Ide cerita yang dapat kamu buat misalnya adalah protagonis kamu ini merupakan seseorang yang berada di antara dua kaki. Dia harus tunduk kepada penjajah, tetapi pada saat tertentu dia akan di waktu yang tepat. Kemudian buat yang suka masalah dengan laut, itu ada ancaman maritim. Ingat tidak dengan kerajaan Sriwijaya yang bertempur melawan kerajaan Kola? Bagi yang suka masalah peperangan di laut dapat menjadikan kerajaan ini sebagai contoh, di mana mungkin ada masalah yang terjadi sebenarnya dalam kerajaan Sriwijaya itu sendiri, tetapi saat terjadi peperangan dengan kerajaan Kola, mereka mengalami ketidaksiapan sehingga mengalami kekalahan. Untuk ide cerita yang dapat kamu bikin adalah bisa membuat peperangan yang berada di laut, di mana peperangan epik ini mengandalkan kekuatan-kekuatan kapal serta para pasukan yang dapat berperang di laut dan bertahan hidup di laut. Gimana nih Feris? Sudah terbayang mau bikin cerita dengan ide yang seperti apa? Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanku Kak Ilma. Kepada Kak Ilma, disilakan. Oke Pak Iris, sekarang kita mau bahas sudut pandang yang lebih asyik lagi. Gimana sih sumber-sumber sejarah itu membagi kerajaan Nusantara? Ternyata mereka punya dua model ekonomi dan geografis yang kontras banget. Dan ini bisa jadi latar konflik yang menarik untuk dijadikan novel. 1. Latar maritim. Lautan, dagang, dan bahaya. Contohnya Sriwijaya dan Pasai. Coba kalian bayangkan, dunia maritim ini sibuk, kosmopolitan, dan gak main-main bahayanya. Model ini berpusat pada perdagangan, pelayaran, dan yang pasti geopolitik laut. Laut itu adalah jalan raya, sekaligus medan perang mereka. Ini nih detail fiksinya, kalau kamu mau bikin cerita berdasarkan inspirasi sejarah yang tadi. Aku saranin kalian buat fokus ke Sriwijaya sebagai penguasa Selat Malaka dan Selat Bangka. Ini posisi mereka sebagai the boss di jalur yang paling ramai. Kita bisa eksplorasi ide yang lebih gila lagi tentang bagaimana Sriwijaya menjalin kerjasama dengan perompak untuk mengamankan jalur dagang. Ini tema yang anti-hero banget, di mana kejahatan malah diresmikan demi keterlibatan ekonomi. Oh banget kan? Kehidupan di pelabuhan juga kaya ide banget. Pelabuhan Sriwijaya itu kan pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Jadi kita punya latar belakang karakter yang beragam. Ulama Buddha, pedagang dari berbagai bangsa, dan pelaut yang keras. Ini baru satu model loh. Dunia maritim itu benar-benar menawarkan kompleksitas yang luar biasa. Kalian bisa lebih explore lagi di luar ini. Tadi kita sudah bahas tentang yang serba laut. Sekarang kita pindah ke pedalaman, ke dunia yang didominasi oleh tanah dan sawah. Ini dia latar agraris yang diwakili oleh Mataram kuno dan Majapahit. Inspirasi latar. Dunia agraris itu terbalik dengan maritim. Di sini semuanya terstruktur, hierarkis, dan terpusat pada raja. Fokus utama mereka, tanah yang subur, irigasi yang canggih, seperti yang dicatat di Prasasti Harinjing Mataram kuno. Canggih banget di masanya. Dan pastinya birokrasi yang kaku. Hidup mereka diatur oleh musim tanam, bukan musim badai. Detail fiksinya begini. Kalau kamu mau bikin novel sejarah, konflik seru bisa kamu set up antara bangsawan pedalaman yang kaku banget dengan sistem kasta catur warna versus masyarakat pesisir yang lebih cair dan terbuka. Efek dari interaksi dagang, jadi mereka lebih terbuka gitu. Ini adalah konflik ideologi sejati di Nusantara. Kita juga bisa menggambarkan kekayaan budaya dari candi-candi megah yang dibangun di pedalaman. Bayangin, Borobudur dari dinasti Shailendra atau Candi Dieng dari dinasti Sanjaya.
Mereka bukan cuman bangunan, tapi representasi kekuasaan dan keyakinan yang luar biasa. Dua model ini, maritim dan agraris, adalah dua kutub yang saling tarik dan dorong di Nusantara. Seringkali kita lihat konflik besar dalam sejarah justru terjadi di perbatasan dua dunia ini. Oke, ide berikutnya akan disampaikan oleh Kak Alan. Silahkan Kak Alan. Terima kasih Kak Ilma. Oke, aku akan lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk brainstorming ide cerita, ada bagian pergeseran sosial dan konflik budaya, di mana pada bagian ini terdapat 3 pembahasan penting, yaitu yang pertama adalah asimilasi dan pernikahan politik, kemudian ada ulama dan kekuasaan, dan yang terakhir adalah dampak dari penghapusan kasta. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu asimilasi dan pernikahan politik, dapat kita ambil contohnya adalah dari kerajaan Majapahit, yaitu dari pernikahan Pangeran Brawijaya V dengan Putri Campa, yaitu Ratu Dwarawati. Di mana untuk aplikasi ke cerita kamu bisa saja membuat protagonis kamu ini adalah seorang ratu yang menikah dengan seorang raja, kemudian harus mengubah tradisi dan budaya tanpa dianggap sebagai pengkhianat untuk negaranya sendiri, untuk wilayahnya sendiri. Kemudian kamu bisa juga membuat seorang putri atau ratu yang menikah dengan musuh bebuyutannya untuk mencari informasi atau mengalahkan kerajaan yang dinikahinya itu. Untuk yang bagian kedua itu adalah ulama dan kekuasaan. Kita dapat mengambil contoh dari kisah Wali Songo dari Kesultanan Demak, di mana selain menjadi guru spiritual, mereka juga bisa menjadi arsitek, hakim, atau panglima perang. Nah, untuk diaplikasikan ke cerita kamu, bisa saja kamu membuat tokoh protagonis kamu ini merupakan seorang tokoh atau ulama di zaman kerajaan yang mengalami dilema antara mereka mengajarkan kebaikan atau welas asih, tapi mereka besoknya juga harus merencanakan strategi untuk daerah musuh. Gimana nih? Makin menarik kan plotnya? Pembahasan yang ketiga adalah dampak dari penghapusan sistem kasta. Sebelum Islam masuk, sistem kasta itu adalah sesuatu yang menentukan bagaimana kedudukan seseorang. Nah, begitu Islam masuk, maka sistem kasta ini dihapuskan. Karena dalam ajaran Islam, setiap manusia itu sama di mata Tuhan. Nah, kamu bisa mengaplikasikan ke cerita kamu di mana terjadinya perpindahan sistem penentuan status atau derajat seseorang, sehingga mereka mengalami kesetaraan dalam kehidupan sosial. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketegangan di antara mereka. Dan bagaimana kamu mencarikan solusinya, itu adalah kunci dari kamu membuat cerita kamu. Sekarang kita bahas plot twist yang paling gak terduga dalam sejarah, yaitu faktor alam. Alam itu bisa jadi kekuatan pendorong plot yang super kuat. Alam juga bisa mengubah nasib peradaban secara mendadak loh. Coba kalian bayangkan skenario ini. Bencana alam. Tiba-tiba terjadi letusan gunung Merapi yang sangat dahsyat. Ini bukan letusan biasa loh Pak Iris. Letusan ini memaksa Empuk Sindok mengambil keputusan paling berat. Memindahkan pusat Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Bayangin, pindah ibu kota. Dari sini, ide ceritanya jadi dramatis banget. Kita bisa bikin novel bencana historis yang berpusat pada Empu Sindok sebagai pahlawan sesungguhnya. Dia bukan cuma raja, tapi pemimpin yang harus mengambil keputusan migrasi massal dalam menghadapi kehancuran total. Kamu bisa eksplorasi tekanan psikologisnya, intrik antar bangsawan yang menolak pindah, dan perjuangan rakyatnya yang harus memulai segalanya dari nol di Jawa Timur.
Ini adalah cerita kepemimpinan yang sesungguhnya di tengah kekacauan. Jadi, bencana alam itu bukan cuman penghancur, tapi bisa jadi pemicu terbesar bagi kepahlawanan dan awal mula sebuah peradaban baru. Nah, Feris, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjalanan epik kita. Jika tadi kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, kita dapat menarik kesimpulannya bahwasanya kerajaan tersebut tidak lepas dari unsur perputaran dan kekuasaan yang terus berjalan. Tepat banget, dan dinamika ini selalu didasarkan pada dua strategi utama yang unik. Di satu sisi, ada kekuatan maritim seperti Sriwijaya dan Samudra Pasai yang hidupnya bergantung banget sama kontrol jalur pelayaran vital dan armada laut. Kekuatan mereka datang dari jaringan niaga yang luas, ya kan? Sementara di sisi lain ada kekuatan agraris yang kokoh, sebut saja Mataram kuno dan Majapahit. Mereka fokus pada pemanfaatan lahan subur, sistem irigasi, dan birokrasi yang kuat, sehingga kekuatan mereka itu adalah mengolah sumber daya daratan. Pergeseran besar lain yang kita lihat adalah transformasi sosial yang mendalam. Ketika Nusantara bergerak dari fondasi Hindu-Buddha ke kekuatan Islam, terjadi restrukturisasi sosial yang besar-besaran. Ajaran Islam yang enggak mengenal sistem kasta terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau dibandingkan sama sistem catur warna yang kaku di Mataram kuno. Perubahan ini bikin ulama punya peran yang sangat sentral, bahkan jadi arsitek, hakim, dan panglima perang dalam pemerintahan. Kayak yang kita lihat di Kesultanan Demak. Meskipun kita banyak mencatat keruntuhan pada kerajaan-kerajaan Nusantara seperti keruntuhan akibat masalah eksternal di Majapahit yaitu perang Paragreg, ataupun keruntuhan dari eksternal yaitu serangan dari Kerajaan Kola ke Sriwijaya. Namun pada kenyataannya kisah mereka atau peradaban ini tidak benar-benar berakhir. Betul, walaupun kerajaan-kerajaan besar itu sudah runtuh, warisan mereka tetap hidup. Jejak peradaban kuno ini bisa kita temuin di mana-mana. Mereka jadi fondasi identitas Indonesia modern, tercermin dalam bahasa, hukum, seni, arsitektur, sampai filosofi hidup kita hari ini. Garis penutup yang indah. Aku dapat mengibaratkan sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara ini seperti aliran sungai, di mana aliran sungai ini dapat berubah atau berpindah, entah itu karena bencana atau proses alam, yaitu yang terjadi pada Kerajaan Mataram kuno, di mana terjadinya letusan Gunung Merapi yang sehingga membuat kerajaan mereka harus pindah, atau karena masalah internal seperti perang saudara atau konflik eksternal dengan kerajaan lain. Tapi sungai itu selalu meninggalkan endapan yang subur, warisan budaya yang enggak bisa kita hapus, yang terus membentuk bentang alam kita hari ini. Endapan itulah yang kita warisi, Pak Iris. Nah, buat kalian para penulis atau pencinta fiksi, kerajaan di Nusantara ini menyediakan dua arena yang dapat dikembangkan menjadi novel epik yang menarik. Di satu sisi, ada samudera yang luas dan pelabuhan yang penuh rahasia. Kita bisa mengambil contoh yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Samudra Pasai. Nah, untuk kamu pengaplikasian menjadi cerita bisa saja membahas tentang bajak laut atau perdagangan yang penuh dengan persaingan. Dan di sisi lain, ada istana pedalaman yang kokoh, kayak di Mataram kuno dan Majapahit. Ini mirip sama drama istana Eropa atau Tiongkok, di mana kekuasaan kaku diatur sama birokrasi, sistem kasta, dan ritual yang rumit. Kisah fiksi terbaik mungkin tercipta saat kedua dunia ini maritim dan agraris bertabrakan, bernegosiasi, atau saling mengkhianati. Itu baru plot yang menarik sekali. Sungguh sebuah warisan yang kaya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Jejak Peradaban Kerajaan Nusantara Klasik hingga Islam.
Aku Awan. Dan aku Ilma. Terima kasih sudah menonton kita. Spoiler nih, kita nanti bakal bahas tentang makhluk laut global dan Nusantara. Sampai jumpa lagi, semangat menulis dan jangan lupa riset. Semangat menulis!